Overall ini merupakan sepatu basket yang enak sih, cuma nggak freak aja. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fat di Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Zoom Freak 5. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, perfect bite, stop on a dime. Sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada slip-slipnya. Gokil sih ini tractionnya. Gue berasa manuver-manuver gue tuh jadi seakan-akan lebih tajam, lebih cepet ketika gue main pakai sepatu ini. Yes, tractionnya sesadis itu. Sedangkan kalau di lapangan outdoor yang berdebu, tentunya ada penurunan sedikit, tapi nggak jauh sih, bener-bener sedikit lah perbedaannya kalau dibandingin sama di lapangan indoor yang bersih ya. Ada slip-slipnya, tapi kayak slip-slip yang nggak mengganggu gitu loh, yang cuma slip berapa mili gitu, nggak yang sampai bikin lo kepleset. Meskipun outsole ini termasuk yang gampang ngangkat debu, apalagi dengan traction pattern yang rapat-rapat kayak gini, ini tuh gampang nyimpen kotoran, nyimpen kerikil gitu, suka banyak nih yang nyangkut nih di sela-sela traction patternnya. Tapi itu pun tidak membuat tractionnya serta-merta jadi licin gitu. Yang penting abas kalian wipe off secara berkala, ini tractionnya aman-aman aja, mau dipakai di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Untuk durability-nya, ini setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya sudah mulai agak melunak gitu ya. Tapi memang tidak terlihat ada yang sampai terkikis atau botak. Terkikis sih adalah sedikit di high wear area, tapi nggak yang sampai botak gitu. Semuanya masih dalam kondisi yang prima. So sebenarnya sih kalau mau buat tempur di lapangan outdoor ini sih aman-aman aja. Cuma kalau ngelihat traction pattern yang tipis-tipis kayak gini, terus juga agak lunak, kemungkinan umur pakainya bukan yang sampai awet banget gitu ya. Awetnya standar aja lah, awet sedang-sedang aja. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot-nya udah dibikin cukup rounded. Kemudian keseluruhan materialnya juga gampang nge-flex. Ditambah lagi di bagian forefoot-nya ada flex groove, dan di bagian tengah-tengah outsole-nya ini juga dibikin ramping. Jadi heel to toe transition-nya sangat mendukung untuk abas kalian berlarian. Cocok nih buat fast break. Lanjut ke cushion. Nah ini nih, kenapa di awal video tadi gue bilang nggak freak gitu ya. Karena memang setup cushioningnya kayak beda banget daripada seri yang sebelumnya. Kalau yang seri sebelumnya kan pakai double zoom pods gitu ya di bagian forefoot. Jadi kayak berasa cushioningnya tuh ekstra banget di bagian forefoot. Nah kalau di sepatu yang Zoom Freak 5 ini, setup cushioningnya tuh jadi lebih minimalis lah, jadi lebih low profile. Tapi bukan berarti nggak enak ya. Bahkan menurut gue ini enak banget untuk pemain dengan tipe permainan kayak gue yang sering gocek-gocek gitu dan yang pengen bergerak lincah. Ini setup cushioningnya menurut gue nyaman banget. Jadi di bagian heel itu mereka pakai EVA foam yang terbilang empuk gitu ya. Terus waktu break-innya juga cukup minimal, paling kayak pakai 1-2 game ketiga itu udah mulai berasa semakin empuk. Apalagi kalau abas kalian lihat tuh di bagian outsole-nya kan ada bagian yang di cut out tuh yang segitiga itu. Nah bagian yang di cut out itu membuat EVA foam-nya ini bisa kompres lebih maksimal lagi, bisa kembang kempis lebih maksimal, sehingga kita bisa ngerasain empuknya, terus ada sedikit rebound baliknya. Kemudian di bagian forefoot kita bisa ngerasain adanya zoom unit di situ karena ini top loaded, jadi benar-benar berasa di bawah kaki kita. Cuma sayangnya zoom unitnya tuh kecil banget, gila, ini porsi zoom unitnya udah kayak sepatu basket budgetnya Nike gitu. Keseluruhan setup cushioningnya ini termasuk yang responsif banget, terus juga court feel-nya masih dapat, kaki tuh masih berasa napak tanah. Secara impact protection juga termasuk oke. Gue sih selama pakai sepatu ini nggak berasa tumit atau dengkul nyut-nyutan. Cushioningnya bisa dibilang merupakan poin plus di sepatu Zoom Freak 5 ini. Di samping tractionnya juga tadi merupakan poin plus. Belakangan ini gue lihat Nike tuh
lagi seneng bikin cushioning yang low profile gitu ya, Zoom Freak 5 lah, LeBron 20, terus Nike Jawan, Nike Sabrina One, kalau nggak salah Nike Book One punyanya Devin Booker itu juga kayaknya low profile juga tuh cushioningnya. Next untuk materialnya, kalau ini soal selera sih ya, tapi buat gue sih seneng banget sama material yang ada di sepatu Zoom Freak 5 ini karena merupakan penggabungan antara fabric mesh sama synthetic leather. Gue memang demen sepatu basket yang ada penggabungan material, minimal ada synthetic leathernya dikit lah, jangan sampai semuanya mesh gitu. Nah kalau di sepatu Zoom Freak 5 ini synthetic leathernya sama fabricnya kayak 50-50 gitu sih porsinya, jadi menyenangkan sekali dilihatnya, terus feelsnya juga menyenangkan banget menurut gue di kaki. Ini material synthetic leathernya berasa cukup premium, cukup lentur ya. Butuh waktu break in sedikit banget, minimal paling cuma pakai 1 game gitu 10 menit. Terus game kedua menurut gue udah enak sih, udah lentur bahan synthetic leathernya. Kemudian kalau untuk breathable-nya masih termasuk breathable menurut gue. Mungkin di bagian toe agak-agak gerah ya, karena ini banyak banget penggunaan material synthetic leathernya, tapi kan samping-sampingnya banyak ventilasi udara tuh, sama di bagian lidahnya itu material lidahnya juga pakai bahan mesh, jadi udah pasti ada sirkulasi udara dari situ. Kemudian material tali juga aman, cukup ikat 1 kali, nggak pernah lepas-lepas. Padding lidahnya juga menurut gue cukup tebal dan padat. Udah gitu di bagian depannya ada material synthetic leather lagi, sehingga ketika ngikat tali sepatu yang paling atas itu tidak berasa ganjel di pergelangan kaki depan. Nah, Toby sempat bilang di video initial review kalau dia berasa lidahnya ini kependekan. Menurut gue iya sih, bener. Ini agak kependekan sedikit. Berasa banget tuh kalau lagi ngikat tali sepatu, talinya tuh suka lari ke belakangnya si lidah ini. Jadi kayak mesti ditarik banget gitu lidahnya. Aneh juga ya kenapa pendek banget ya ini lidahnya. Untuk padded collarnya ini juga termasuk oke banget, berasa tebel, berasa padat, terus juga termasuk sculpted juga. Jadi sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman dan tidak terjadi heel slip juga. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Nike ya, abas kalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian toe itu dikit banget, paling kayak cuma sejari kelingking atau kayak cuma setengah senti gitu, which is merupakan fit yang emang gue demen. Jadi ada sisa ruangan sedikit, nggak terlalu mentok, nggak terlalu snug one to one fit gitu. Bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, salut sih, padahal ada bahan synthetic leather di situ. Biasanya kalau ada bahan synthetic leather tuh suka bubbly gimana gitu, ini sih enggak sih, pas banget, enak. Kemudian samping kanan kirinya itu juga udah pas, udah enak. Untuk lockdownnya ini juga bisa dibilang istimewa, jadi lacing sistemnya itu dihubungkan ke pita synthetic leather, dan ini pita synthetic leathernya itu nyambung sampai ke bawah gitu ya. Abas kalian bisa ngeliat si pita synthetic leathernya ini dari samping, karena kan ini material fabric uppernya tuh kayak bisa diterawang gitu ya, tipis, jadi kelihatan tuh si pita synthetic leathernya tuh nyambung ke bawah gitu. Ketika talinya ditarik, si pita-pita synthetic leather ini memberikan kuncian di bagian midfoot. Itu midfootnya benar-benar berasa dipeluk. Ditambah lagi area heel yang tidak ada heel slip sama sekali. Ini padded collarnya cukup banget, enak banget. Terakhir untuk supportnya di bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada material synthetic leather yang jelas support banget. Untuk support bagian samping atau lateral itu kebantu sama lockdownnya dari si lacing system tadi yang terhubung dengan pita synthetic leather. Kemudian juga ditambah adanya outrigger di sepatu ini. Lagian base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi bikin sepatu ini stabil, nggak oleng ketika gue melakukan berbagai manuver maupun ketika gue mendarat abis lompat. Untuk support bagian heel itu ada internal TPU heel counter. Kerasnya, ketinggiannya, lebarnya itu udah cukup semua. Kalau Nike mah aman lah udah heel counternya. Dan masih ditambah padding-padding yang baik di sekitaran collar area sehingga tidak terjadi masalah heel slip. Kemudian meskipun di sepatu ini tidak ada torsional support, nggak ada shank plate, tapi menurut gua Nike sudah membuat bagian tengah sepatu ini tuh cukup rigid. Jadi sangat sulit untuk ditekuk nih sepatunya. Bahkan di pelintir-pelintir juga
susah banget, butuh effort yang luar biasa gitu. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Zoom Freak 5 ini. Wah gila, gue sih puas banget sih pakai sepatu ini, menyenangkan sekali. Gue sempet underestimate di awal-awal, gue pikir sepatu ini bakalan berasa biasa aja gitu ya. Tapi ternyata semakin lama dipakai gitu, semakin enak sepatu ini. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.